Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menjadi teman bagi teman-teman semua, teman-teman guru untuk belajar materi-materi apa dan soal-soal apa yang terkait dengan kompetensi P3K. Oke, kali ini Daring Ma Channel akan membahas kompetensi teknis P3K bidang pedagogik. Kita telanjutkan untuk yang seri kemarin ya, untuk sumbernya dari LMS SIM Guru Belajar bagian review. Kali ini kita akan belajar bagian 3, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu apa saja yang ada atau materi apa saja yang ada pada bagian ketiga ini? Keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir tingkat tinggi. Yuk kita langsung saja menuju ke soalnya. Nomor 1 atau bagian pertama atau soal pertama. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration ya sangat penting karena peserta didik dapat apakah A mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi, B menghasilkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok, C bekerja sama dalam sebuah kelompok dan dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan, D mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti, argumentasi, klaim, data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini tentang keterampilan pendidikan abad ke-21 itu ada 4C ya. 4C. Itu apa saja? Yuk kita bahas saja. Ini karena soalnya terlalu banyak, kita buat slide baru saja. Jadi keterampilan berpikir abad ke-21 itu ada 4. Yang pertama adalah creativity thinking and innovation atau kreatif dan inovasi. Apa itu pengertiannya? Di mana peserta didik itu dapat menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi pada creative thinking dan inovasi itu intinya itu menghasilkan ide-ide baru, ide-ide kreatif ya, inovatif itu. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving atau memecahkan masalah. Berpikir kritis itu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti, argumentasi, mengklaim data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, itu namanya critical thinking. Kemudian merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah, itu artinya problem solving gitu ya. Kalau komunikasi itu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan secara efektif menggunakan media baik lisan, tertulis maupun teknologi ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, itu yang ditekankan adalah peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. Jadi ada 4C itu ya. Creativity thinking atau berpikir kreatif itu menghasilkan ide-ide baru, ide-ide segar, ide-ide inovatif. Kalau critical thinking itu berpikir kritis itu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti dan sebagainya. Itu problem solving itu merefleksikan dalam bentuk penyelesaian masalah, oke gitu ya. Kemudian kalau komunikasi itu jelas mengkomunikasikan ide-ide, kalau kolaborasi itu kerjasama. Intinya sebelah itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jawab soal yang tadi. Opsi A kita lihat ya, mengkomunikasikan ide-ide berarti communication ya. Kalau menghasilkan, mengembangkan, implementasikan ide-ide mereka secara kreatif berarti creativity. Nah ini ya. Bekerja sama dalam sebuah kelompok itu berarti collaboration ya. Mengidentifikasi, menganalisis, itu berarti berpikir kritis atau critical thinking and problem solving. Jadi jawaban mana yang merupakan collaboration? Ya tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, nomor 2, contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apakah melihat video tentang cuaca, membuat catatan hasil pengamatan cuaca, membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Nah teman-teman, jadi aktivitas pembelajaran untuk mengarahkan berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya itu harus ada 3 tahapan seperti ini. Ada 3, yaitu transfer knowledge. Dalam pembelajaran harus ada transfer knowledge-nya, harus ada problem solving-nya, harus ada critical and creative thinking-nya ya. Transfer knowledge itu transfer pengetahuan teman-teman.
transfer pengetahuan itu baik kognitif, afektif, psikomotorik. Itu ada level-levelnya itu ya. Kemudian kalau problem solving, jadi kegiatan atau aktivitas pembelajaran itu diarahkan untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah atau mencari solusi dari sebuah masalah. Kemudian yang critical thinking, kreatif itu critical dan kreatif itu berpikir kritis. Kalau kreatif menumbuhkan gagasan atau ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah. Itu ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam aktivitas pembelajaran itu harus memuat 3 hal itu. Nah, kalau kita lihat opsi A, melihat video tentang cuaca, melihat saja ya teman-teman, melihat video saja, itu nanti hanya transfer knowledge atau transfer pengetahuan saja, tidak memecahkan masalah, juga tidak diarahkan untuk berpikir kritis anak-anak itu. Hanya melihat saja itu pun masuk di transfer knowledge yang kognitif yang levelnya paling rendah, C1, mengingat ya. Kemudian membuat catatan hasil pengamatan, membuat catatan saja itu juga bukan bagian dari memecahkan masalah, ini juga hanya transfer knowledge. Membuat catatan itu juga tidak berpikir kritis, juga tidak berpikir kreatif, juga tidak teman-teman ya. Hanya transfer knowledge saja, hanya sekedar membuat catatan pengamatan gitu aja ya. Tidak diapa-apakan, kan itu hanya mendata, mentabulasi. Itu transfer knowledge levelnya ada di C3 ya, kognitifnya. Kalau membaca berbagai sumber, ini juga hanya membaca ini juga hanya transfer knowledge saja, hanya transfer pengetahuan, hanya ilmu pengetahuan yang dibaca sedikit saja, tidak diarahkan untuk memecahkan masalah, tidak diarahkan untuk bisa berpikir kritis ya, membuat argumen ya. Kalau membandingkan yang membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Nah, dari kegiatan membandingkan itu transfernya dapat ya. Membandingkan ya, itu kognitifnya aja sampai C4, membandingkan C4 C5 itu dapat. Kemudian kalau problem solvingnya juga memecahkan masalah, dia ada 2 alat, nanti bisa memecahkan masalah, mana alat yang paling relevan. Kemudian juga berpikir kritis karena prosesnya membandingkan itu juga berpikir kritis. Jadi transfer knowledge-nya dapat, problem solvingnya dapat, critical and kreatifnya juga dapat. Jadi jawaban aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi itu ya tentu saja yang D. Itu ya teman-teman ya. Oke, next. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau menjawab soal-soal seperti ini, kita harus melihat kata kerja operasional dan keseluruhannya. Ya, yang penting kata kerja operasional dulu. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan itu masuknya di level C4 teman-teman ya. Apakah opsinya yang A menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menganalisis hubungan gaya dengan gerak, apa mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menguji hubungan gaya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita akan belajar bagaimana memahami struktur dasar dari KKO atau kata kerja operasionalnya. Nah, kita mulai ya. Level paling rendah, level C1 itu tahapannya mengingat atau remembering. Ya, itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi ingatan saja, dipikir ingatan. Kata kerja operasional yang umum, ini yang umum saja ya teman-teman ya. Ada beberapa kata kerja yang sama-sama, misalkan ini menulis ya, menulis ini masuknya mengingat. Tapi menulisnya itu apa? Kalau sekedar menulis apa yang ditulis di papan tulis maka masuknya di C1 ya teman-teman harus paham nih. Jadi ketika membaca tidak hanya KKO-nya yang dibaca tapi juga keseluruhan, kira-kira ini masuknya di C berapa ya. Menyebutkan itu juga masuknya levelnya C1. Kata kerja operasionalnya diingat-ingat saja, menyebutkan, mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, itu C1. Kemudian C2 itu memahami itu membangun arti
dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar, ya, membangun arti. Kata kerja operasional yang relevan yang biasanya digunakan untuk menguji C2 itu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain, ya. Kemudian C3 mengaplikasi atau menerapkan, ya teman-teman. Ini menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa, situasi yang lain artinya, ya. Contohnya apa? Menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, itu semua masuk di level C3. Masih banyak lagi ya teman-teman, ya. Kemudian untuk C4 itu menganalisis. Kegiatan menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian, ya. Dipecah materinya dalam bagian-bagian, kemudian mencari hubungan. Nah, kata kerja yang operasional itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Ini semua teman-teman harus hafalkan kata kerja. Nah, ada beberapa kata kerja yang masuk dalam level yang berbeda teman-teman. Contoh membandingkan ini bisa masuk C5, bisa masuk C4, tergantung dari keseluruhan dari IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, ya. Kemudian C5 ini evaluasi. Dalam mengevaluasi itu artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, menimbang berdasarkan kriteria atau standar yang ada. Kata kerjanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji. Bahkan ini menguji ini juga masuk di C4 juga, ya. Membandingkan ini juga C4. Tapi nanti tergantung dari KKO-nya IPK-nya. IPK secara keseluruhannya kira-kira masuk di sebelah mana, gitu ya. Jadi mungkin saja membandingkan itu masuk di C4, mungkin saja membandingkan itu di C5, mungkin saja menguji itu di C4, mungkin saja menguji itu di C5. Tergantung, tadi ya saya katakan lagi, itu tergantung dari susunan indikator pencapaiannya secara keseluruhan seperti apa. Intinya apa? Dalam membedakan itu, intinya nanti kalau masuk itu dalam hal memecah materi ke bagian-bagiannya atau mencari hubungan, berarti masuknya C4. Kalau menimbang berdasarkan standar, masuknya C5. Itu intinya seperti itu. C6 atau mencipta, itu artinya menyusun kembali unsur-unsur, ya, ke dalam pola atau struktur baru. Itu kata kerjanya yang operasional biasanya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, mengformulasikan. Menulis ini, bahkan menulis yang C6 itu tidak sama dengan menulis yang C1. Kalau C6 contohnya menulis novel sendiri, itu kan C6. Menulis cerita pendek sendiri, itu juga C6. Kalau mengingat hanya menulis huruf 20 huruf misalkan, atau 20 angka gitu, ya, itu C1. Ya, teman-teman harus membedakan ini C1 sampai C6, dihafalkan, ya, dibuat catatan, dihafalkan, dan berlatih untuk menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kita kembali ke soal. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Menghubungkan tadi masuknya di C4. Nah, kalau menjelaskan itu masuknya di sini teman-teman, C2. Yang opsi A dilihat teman-teman, menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, itu berarti masuknya di C2. Kalau menganalisis itu C4, ya, menganalisis itu masuknya di C4. Kemudian mengklasifikasi itu masuk C2, itu dilihat teman-teman. Yang opsi C mengklasifikasi itu C2, ya. Kemudian D menguji hubungan ini masuknya di C5, menguji C5 ini yang menguji hubungan gaya itu C5. Jadi kalau indikator pencapaian indikator kunci itu harus sama levelnya dengan
indikator yang ada, maksudnya kata kerja operasionalnya yang sama, grade-nya yang sama. Kalau menghubungkan itu C4, maka pilih yang C4 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C4, yang menganalisis ini. Oke, next, selanjutnya. Pada KD membandingkan, ini yang membandingkan ya, siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitannya upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan, ini saya jelaskan teman-teman. Materi pengayaan itu materi yang minimal sama, saya ulangi, materi pengayaan itu minimal sama dengan grade atau level pada KKO yang bersesuaian. Minimal sama, bisa di atasnya. Minimal sama atau bisa di atasnya. Nah, sama pada level itu juga ada tingkatannya juga. Ya, berdasarkan struktur katanya ya tentunya ya. Oke, kita bahas membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup tadi masuknya di C4. Nah, kita lihat yang opsi A, menganalisis hubungan. Menganalisis hubungan berarti masuknya di C4. Nah, ini pas ya. Ini sama berarti. Kemudian menjelaskan itu C2. Yang opsi C membandingkan juga C4 teman-teman. Kemudian yang D menyebutkan itu C1. Jadi yang mana yang minimal sama? Minimal sama ya A dan C, menganalisis dan membandingkan. Ya. Karena KD-nya membandingkan, maka untuk pengayaannya ia yang berbeda dengan membandingkan. Anggap saja yang berbeda saja, karena membandingkan sama-sama membandingkan nanti ikutnya di indikator kunci kan ya. Nah, kalau menganalisa atau menganalisis itu kan berarti yang setara dengan itu tapi tidak pas, tidak sama. Nah, ini jawabannya. Paham ya? Jadi membandingkan itu masuknya C4, opsi A dan opsi C itu juga C4. Kalau C itu berarti digunakan untuk indikator kunci. Kalau A itu untuk indikator pengayaan. Gitu. Next, salah satu proses kognitif adalah menganalisis, yang maknanya apa? Apakah memecahkan materi ke bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian itu terhubung. Menempatkan atau B menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Nah, tadi kita sudah bahas ini ya, pengertian dari C1 sampai C6. Tentu teman-teman juga tidak kesulitan. Kita ulang lagi. Jadi C1 mengingat itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan ya. Kalau C2 memahami itu artinya membangun arti dari proses pembelajaran termasuk lisan, tertulis, gambar. Kalau C3 mengaplikasi itu artinya melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa atau situasi lain. Menggunakan prosedur dalam situasi yang lain atau tidak biasa. Kalau C4 menganalisis itu artinya memecah materi ke bagian-bagiannya, menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung atau mencari hubungan dari antar bagiannya ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kalau C5 melakukan evaluasi itu artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar, kita sudah bahas itu ya. C6 tadi mencipta, itu artinya menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan yang koheren atau fungsional. Dapat dikatakan bahwa mencipta itu artinya menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola struktur baru. Itu ya. Jadi kita bisa jawab tadi ya, memecahkan materi yang A, lihat ya, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian, menentukan bagian itu terhubung, itu berarti menganalisis C4. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama membentuk keseluruhan secara koheren berarti C6, ini mencipta atau creating. Yang C, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, gambar. Membangun arti itu masuknya di C2, memahami.
Melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa itu berarti situasi yang lain, itu tadi berarti C3. Mengaplikasikan atau menerapkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan? Indikator pengayaan berarti tadi apa? Minimal sama levelnya atau lebih tinggi. Lebih bagusnya lebih tinggi, tapi minimal sama gitu ya. Dari kompetensi dasar, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mesejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ini kata kerjanya operasionalnya adalah menganalisis. Menganalisis berarti masuknya di C4 gitu ya. Jadi nanti kita akan memilih C4 atau C5 atau C6. Mana yang bersesuaian gitu kan. Kan minimal sama. Ya, kita cek yang opsi A. Mengklasifikasi. Kata kerja operasionalnya mengklasifikasi, berarti kita masuk yang ke C2. Ya. Mengklasifikasi C2. Kemudian yang B, merasionalkan peran ekonomi dalam upaya mesejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial. Merasionalkan itu masuknya juga di C4 teman-teman. Merasionalkan ya. Membandingkan juga masuk di C4. Menjelaskan itu masuknya di C2. Berarti antara merasionalkan dan membandingkan. Nah, kita lihat menganalisis peran ekonomi. Menganalisis peran ekonomi itu ya berarti yang bersesuaian dengan membandingkan. Tidak mungkin merasionalkan, ini bentuknya lain teman-teman ya. Bentuknya lain. Jadi kalau menganalisis itu pasangannya ya membandingkan, menelaah. Menganalisis, membandingkan, menelaah, menghubungkan. Itu sejenis. Ya. Kalau merasionalkan itu bentuk lain ya, bentuk lain. Meskipun dalam C4 sama-sama C4-nya. Ya. Membandingkan, dilihat itu teman-teman ya, membandingkan, menelaah, menganalisis, menghubungkan itu satu kelompok ya. Kalau merasionalkan itu bentuknya lain meskipun dalam satu level C4. Jadi jawaban yang tepat, yang pasangan dari menganalisis itu yang membandingkan, menelaah itu ya. Ini. Next, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai apa? Apakah problem solving, creative thinking, transfer knowledge, atau critical thinking? Coba kita lihat, keterampilan berpikir tingkat tinggi ada hubungannya dengan pemahaman bahwa keterampilan itu dapat memecahkan masalah. Ini kata kuncinya adalah memecahkan masalah. Mana yang memecahkan masalah? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kalau problem solving itu hubungannya dengan memecahkan masalah. Pas ya. Kalau creative thinking itu berpikir kreatif, mengemukakan ide-ide baru ya. Berpikir imajinatif, menghasilkan banyak solusi, menghasilkan banyak ide. Itu kreatif. Kemudian transfer knowledge itu keterampilan berpikir yang menyeluruh. Tadi kita sudah mengatakan bahwa ranahnya bisa kognitif, afektif, psikomotorik ya. Kemudian kalau critical thinking itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu berpikir secara mendalam. Bisa mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, mengambil keputusan, melakukan analisa semua asumsi, ya banyak sekali ya, melakukan investigasi, melakukan penelitian itu salah satu dari kegiatan berpikir kritis atau critical thinking. Jadi mana yang memecahkan masalah? Yang memecahkan masalah tentunya yang problem solving. Jadi teman-teman harus paham empat-empatnya ini ya. Kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikir secara menyeluruh, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kalau problem solving itu memecahkan masalah. Kalau critical thinking itu berpikir kritis, berpikir mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi, menganalisis, menggeneralisasi ya, menginvestigasi,
melakukan penelitian. Kalau berpikir kreatif itu mengajukan ide-ide baru, membuat solusi, ya, berpikir imajinatif. Itu ya. Intinya sebelah situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, problem solving. Next, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah apakah membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Ini scaffolding berarti ya. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan heterogen tanpa tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ini mana? Ini teman-teman, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu tidak melulu harus pada level berpikir tinggi C4 sampai C5, C6. Memang arahnya seperti itu, C4, C5, C6. Tapi keterampilan dalam pembelajaran aktivitas pembelajaran yang mengarahkan ke keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bisa masuk di semua level. Ingat ya teman-teman, kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi saja itu yang diarahkan C4, C5, C6 pada proses kognitif. Tapi kalau kegiatan atau aktivitas pembelajaran itu bisa kita mulai bahkan dari C1 pun bisa dibuat peserta didik dibuatkan aktivitas yang mengarahkan ke berpikir tingkat tinggi. Ya, itu. Jadi kalau ada pernyataan peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, itu ya tidak jadi masalah, karena aktivitas pembelajaran yang mengarahkan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bisa dimulai bahkan dari level terendah pun. Jadi jawaban yang paling tepat ya tetap melaksanakan keterampilan aktivitas pembelajaran tingkat tinggi, ya tetap. Ya kalau memang anak belum bisa ke C4 ya kita mulai dari C1, kita arahkan aktivitasnya dari C1, C2, C3 ini semuanya harus diarahkan ke HOTS. Itu. Jadi tidak perlu menunggu, tidak perlu membuat skemata, tidak perlu yang lain-lain ya. Tetap lakukan saja. Dimulai dari level yang paling rendah. Next. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas. Yang kedua, keingintahuan, kreativitas dan pengambilan resiko. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad 21 yang apa? Inventive thinking, digital age literacy. Kemudian yang C itu adalah effective communication, atau yang D itu high productivity. Jadi ada keterampilan abad 21 Engage ya, Engage. Kita akan bahas ya. Ini tentang Engage abad 21 ini kelihatannya ya. Keterampilan Engage ya. Keterampilan Engage abad 21 itu ada 4 tadi. Yang pertama digital age literacy ya, era digital atau zaman digital. Nah, zaman digital ini meliputi literasi ilmiah, literasi matematika dan teknologi, literasi visual informasi, literasi budaya dan kesadaran global. Ini keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad ke-21 ini, di masa yang modern seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah inventive thinking atau berpikir inventif. Berpikir inventif itu contohnya adalah adaptability ya, atau kemampuan untuk mengelola kompleksitas. Adaptif ini ya, artinya itu bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan untuk mengelola kompleksitas. Keinginan tahuan, kreativitas dan pengambilan resiko. Ya, intinya kreatif, rasa ingin tahu, berani mengambil resiko, berpikir tingkat tinggi dan menggunakan alasan yang logis. Itu inventive thinking. Ketiga, effective communication atau komunikasi yang efektif itu terampil dalam berkolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Ada tanggung jawab, ada komunikasi, kolaborasi, interpersonal. Itu maksudnya effective communication. Yang terakhir adalah high productivity atau produktivitas tinggi. Itu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil. Memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, menggunakan alat
dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Itu yang paling tinggi levelnya di high productivity atau produktivitas tinggi. Jadi jawaban ini yang mudah adaptasi, mampu mengelola kompleksitas. Ini kan tadi capability ya. Pengetahuan, kreativitas, ini masuknya di inventive thinking. Ya. Tuh. Next, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Menganalisis tadi ya, menganalisis itu maksudnya tadi di C4, IPK-nya harus sama di level kognitifnya. Kalau menganalisis maka masuknya C4, kita harus cari A, B, C, D ini yang masuk di level C4. Menelaah ini masuknya C4 ya. Menggeneralisasi itu masuknya di C5. Menjelaskan, ini yang ditanyakan adalah IPK kunci. IPK kunci berarti harus sama dengan level kognitif ya teman-teman. Kalau pengayaan berarti harus minimal sama atau di atasnya. Kalau indikator pendukung harus di bawahnya. Ingat teman-teman ya. Kalau indikator kunci harus sama. Kalau indikator pengayaan harus minimal sama atau lebih di atasnya. Atau di atasnya ya. Kalau indikator pendukung berarti di bawahnya. Nah itu. Menjelaskan ini di level C2 ini masuknya indikator pendukung. Menyebutkan ini juga indikator pendukung. Jadi indikator kunci yang tepat yang mana? Yang menganalisis, yang C4. C4 itu berarti yang sama adalah yang menelaah. Ya, menelaah masuk C4, menggeneralisasi C5, menjelaskan C2, menyebutkan C1. Ya, menelaah berarti indikator kunci, menggeneralisasi berarti indikator pengayaan, menjelaskan berarti indikator pendukung, menyebutkan berarti indikator pendukung karena di bawahnya, ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Nanti tunggu untuk pembahasan video berikutnya tentang yang bagian keempat ya. Bagian keempat, silakan tunggu dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.